Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran ma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Sa'di rahimahullah. Berlalu dari kitab ini beberapa bab atau pembahasan yang dimana muallif rahimahullah, yaitu Syekh Sa'di rahimahullah, menyusun pembahasan-pembahasan yang ada itu berurut dengan nomor dan itu dijadikan sebagai urutan masalah. Pertama yang pernah kita sampaikan, masalah yang pertama perihal ahkamul khamsah, 5 hukum yang berlaku bagi ahlu taklif. Itu orang-orang yang sudah mukallaf. Makna mukallaf muslim, kemudian baligh, aqil, seorang muslim yang sudah baligh, yang sudah berakal atau yang berakal. 5 hukum yang berlaku pada mereka yang disimpulkan dalam ulama atau oleh para ulama usul yang diistilahkan dengan ahkamul khamsah, yaitu wajib, kemudian haram, kemudian makruh, kemudian masnun, mubah. Yaitu wajib, kemudian haram atau muharram, makruh, masnun, sunnah, mustahab, kemudian mubah. Tatkala didefinisikan pada masing-masing, dan definisi ini sering kita jumpai dalam kitab usul fikih, bahwa yang namanya wajib ialah ma ufiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Yang namanya wajib, barang siapa yang mengerjakan mendapatkan pahala dan berdosa bagi yang meninggalkan. Demikian pula ada sebagian yang mendefinisikan dengan ma talaba syari' fi'lahu talaban jaziman. Yang namanya wajib ialah semua perkara yang syariat menuntut untuk mengerjakan dengan tuntutan yang pasti. Semua yang syariat itu menuntut agar seorang mengerjakan dengan tuntutan yang pasti. Demikian pula sebaliknya tentang muharram, ma talaba syari'u talaban atau ma talaba syari'u tarkahu. Kalau muharram, semua yang syariat menuntut untuk meninggalkan, semua yang dimana syariat menuntut untuk meninggalkan dengan talaban jaziman, tuntutan yang pasti pula. Definisi semacam ini sekilas mendorong seseorang bahwa siapa yang mengerjakan perintah Allah pasti mendapatkan apa? Pahala. Siapa yang meninggalkan haram pasti mendapatkan apa? Pahala. Kan begitu. Meninggalkan yang haram mendapatkan pahala. Sebagian ulama memberikan pengkait. Pengkaitnya adalah harus dikerjakan apa yang diistilahkan dengan imtisalan, semata-mata karena Allah. Itu mengerjakan kewajiban itu tidak begitu saja sholat langsung dapat pahala, kemudian orang yang menunaikan ibadah haji pulang dapat pahala,
orang yang berpuasa, berbuka puasa dapat pahala, seorang yang menunaikan zakat selesai penunaian zakat dapat pahala, tidak. Semua itu harus dikaitkan, yaitu kalau yang mengerjakan itu berdasarkan kepada apa? Niatan yang betul, dengan keikhlasan, semata-mata mengharap pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perihal salat. Kadang orang itu berjamaah salat pulang dari masjid, ada yang tidak dapat apa-apa walaupun jasadnya datang. Ada yang hanya mendapatkan 1/10 pahala salatnya, ada yang mendapatkan setengahnya, ada yang mendapatkan sepertiganya. Bahkan sebagian ahli ilmi, barang siapa yang terjadi istisqal, suatu gangguan niat dari awal ibadah itu telah ada. Sebagai contoh, orang misal yang mungkin terjadi pada seseorang, karena yang namanya manusia dalam masalah hati ini kan pribadinya yang tahu. Kalau ukuran manusia, tapi kalau ukuran Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang disembunyikan, apa yang ditampakkan, yang kecil atau yang besar, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya semua terpantau, karena Allah pengetahuannya, penglihatannya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tapi kalau manusia, apa yang ada pada hati seorang tidak tahu. Contoh, seorang mungkin mengimami, biasanya sepi masjid itu, tiba-tiba kok ramai, balik kanan menghadap kiblat, lain lagi, mungkin lain. Sudah memang disiapkan dari awal itu, niatannya sudah tidak bagus, artinya ingin mendapatkan pujian, sanjungan. Kalau itu terus sampai salam selesai, itu begitu, maka batal sholatnya. Maka apa? Batal sholatnya. Demikian sebagian ahli ilmi menyebutkan masalah niat ini masalah yang bahaya. Orang mengira selesai, artinya secara tugas atau menunaikan kewajiban selesai. Kalau ditinjau dari menunaikan kewajiban selesai, dikatakan telah apa? Bebas daripada tanggung jawab. Tapi kalau ditinjau ulang lebih lanjut, barang siapa yang niatnya itu memang telah bercokol dari awal, tidak ada upaya menepis, tidak ada upaya untuk menghilangkan, justru disimpan dalam hatinya, ini sampai kalau demikian hingga selesai ibadah bisa menyebabkan sirna, bahkan disuruh mengulangi sholatnya. Contoh lain, suatu ibadah yang sudah berlalu dan bisa sirna. Suatu ibadah yang sudah berlalu dan bisa sirna. Contohnya sedekah. Orang memberikan harta sedekah. Apakah bentuknya uang atau makanan? Dia sedekahkan. Kalau niatnya tidak betul, sampai kepada orang manfaatnya, tapi tidak ada apa? Nilai bagi dirinya. Nilai bagi dirinya, yaitu manfaat. Bukankah sedekah itu diberikan seorang untuk mendapatkan pahala? Kalau hanya minta ganti, repot sedekah itu. Artinya kalau orang itu sedekahnya minta ganti, saya kira semua orang ingin sedekah dengan mobil yang terbagus ya. Karena kalau disedekahkan dapat ganti yang lebih bagus. Tidak ada orang yang bersedekah dengan apa? Dengan perkara yang paling kecil. Walaupun mensedekahkan kalau masak itu hanya dengan kuah. Malah tahu kuah ya. Kuah ini jangan diistilahkan kalau masak bayam kuahnya. Kuah ini daging. Jadi istilah kuah, malah itu beristilah masakan kalau yang dimasak daging. Jangan nanti masak apa? Sayur bayam kasih kuahnya. Itu bukan kuah, itu air. Kalau daging mending, iya. Dapat kuahnya itu masih ada rasa dagingnya. Masak daging ayam,
masak daging sapi, masak daging kambing, kalau ada kuahnya itu mending. Nah, tapi kalau bayam yang dimasak dikasihkan kuahnya, masya Allah, ini sudah kelewatan. Bayam saja satu lembar daun saja tidak masuk di situ. Tapi kalau daging, walaupun yang ada itu hanya rontokkan dagingnya, kaldunya, itu masih boleh seperti itu, dan bukan menghinakan. Dan bagi yang menerima bersyukur, untung dapat apa? Kaldu apa? Ayam. Mungkin seharian tidak pernah makan seperti itu. Iya. Jadi kadang sebagian orang dengan sedekah yang diberikan tetangganya itu merasa ini kok pelit sekali. Tidak, jangan terima dengan lapang dada walaupun sesuatu yang rendah. Maknanya kalau seorang ukuran dalam sedekah itu yang dia minta ialah kembalian yang lebih, ya tidak mungkin namanya orang memberikan sedekah hanya dengan kuah. Ya tentunya satu gelondong kambing utuh dimasak, kasihkan tetangga supaya kembaliannya apa? Sapi. Iya. Tidak begitu. Oleh sebab itu barang siapa yang mensedekahkan sesuatu dalam kondisi niatnya tidak betul, hilang. Nah, ini pentingnya dalam masalah perihal menunaikan sesuatu menjadi perintah Allah, wajib utiba fa'iluhu, yang mengerjakan mendapatkan pahala, wa utiba tarikuhu, dan yang meninggalkan mendapat dosa. Itu harus dengan apa? Berdasarkan niat semata-mata karena Allah. Seperti yang juga telah kita bahas pada pelajaran yang lalu, bahwa seorang meninggalkan yang haram itu belum tentu terus mendapatkan apa? Pahala. Contoh perihal yang sebagian orang masih meragukan tentang keharamannya, rokok ya. Nah, kalau yang versinya Muhammadiyah ya pasti haram kan begitu katanya. Padahal sesungguhnya bukan hanya Muhammadiyah yang mengharamkan. Baik. Jadi orang misalnya masalah merokok haram, belum tentu meninggalkan itu kemudian mendapatkan pahala. Mungkin dia tinggalkan karena malu, sesungguhnya di dalamnya itu masih utuh satu bungkus. Tapi ingin menyulut, ingin menyalakan rokok, teman-temannya kok banyak di majelis, kan gak enak. Akhirnya apa? Akhirnya dijemur saja di kantongnya, kan begitu. Atau sebenarnya ingin merokok, tapi dia tinggalkan karena tidak ada uang untuk apa? Membeli. Terus begitu. Sama juga dengan hal yang lain, minuman keras. Kadang dia temannya, dia sembunyikan, akhirnya dia tinggalkan. Atau tidak ada uang untuk membelinya, atau tidak ada teman berjudi misalnya. Nah, kalau nggak ada lawannya mau berjudi sama siapa? Tangan kanan dia bisa sama tangan kiri, yang tangan matang, yang tangan kiri apa? Berlomba begitu. Tidak. Kalau nggak ada lawan ya tidak jadi judi. Itu juga perkara jika dia ada tidak jadi berbuat karena itu maka tidak dapat pahala. Tapi yang dimaksud barang siapa yang meninggalkan haram, itu bagaimana dikatakan semata-mata karena Allah? Ya karena takut. Satu ilmu bahwa Allah mengharamkan, jika ini dikerjakan berakibat kepada dosa, itu dia tinggalkan. Dorongannya adalah karena apa? Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang memiliki nilai. Maka jangan meremehkan masalah ilmu. Kenapa para ulama dijunjung, diangkat, dimuliakan, dijaga sekian banyak makorat yang akan menimpa? Karena para ulama segala perbuatan yang dilakukan ditimpan dengan ilmu. Artinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang memiliki nilai. Beda dengan satu amalan jika dikerjakan karena satu kebiasaan. Beda satu amalan jika dikerjakan hanya karena malu dari orang lain atau takut. Semua itu tidak memiliki nilai. Kemudian hal yang juga telah kita sampaikan masalah kitab Thaharah, yang di situ masalah Thaharah secara lughah bermakna kepada tanazzuh. Demikian pula kepada nazafah, membersihkan diri. Itu asalnya taharah, bersuci, membersihkan diri. Dan yang dimaksud dalam taharah yang akan dibahas dalam pembahasan ini ialah taharah yang terkait dengan pembuka sholat, Sehingga akan dibahas masalah kitab taharah.
Dan kenapa masalah yang ketiga di sini yang dinomorkan oleh muallif? Masalah ketiga yang beliau tulis ialah hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, bunyal Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 dasar, yaitu apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'az zakah wa hajjal bait wa shaum Ramadan. Ini membahas soal yang ditampilkan hadis apa? Rukun Islam. Kan begitu. Bagi yang tidak paham, ya tidak ketemu. Bagi yang tidak memahami, asal usulnya tidak ketemu masalah ini. Bagi yang ingin membaca, semua kitab para ulama yang membahas masalah fikih, hadis ini yang ditampilkan. Ketika awal kali membahas masalah apa? Taharah. Jadi sekilas ini berarti Syekh kurang tepat ya menampilkan hadis ini. Akhirnya apa? Dikoreksi. Padahal kalau kita mau mengetahui secara penjabaran apa yang diinginkan para muallif, apa yang diinginkan para muallif dalam masalah ini, bahwa diangkatnya masalah hadis Ibnu Umar, Islam dibangun di atas 5 hal. Hadis ini membahas pertama masalah apa? Pentingnya syahadat. Masalah itu tersendiri telah dijabarkan oleh para ulama apa yang dikenal dalam kitab Tauhid. Dalam kitab Tauhid, yaitu kitab yang di situ kumpulannya mengkhususkan membahas masalah tauhid. Baik itu tauhid yang terkait dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian yang kedua, hadis ini menampilkan masalah pentingnya sholat. Masalah pentingnya apa? Sholat. Nah, karena masalah sholat itu masalah yang penting, dan Islam itu seringnya mengajarkan kalau membahas sesuatu, melakukan sesuatu, kedepankan perkara yang penting dulu. Ini mengajarkan kepada kita dalam kehidupan. Orang itu kalau hidup itu kadang-kadang apa? Kebutuhan ada yang istilahkan apa? Bukan pokok ya, atau apa namanya? Primer ya. Kalau kebutuhan yang tidak pokok artinya itu bukan penting, namanya apa? Sekunder ya. Tapi namanya orang melihat tetangganya itu banyak sekundernya. Jadi ini untuk beli beras saja tidak bisa. Jadi kenapa harus beli sesuatu yang untuk menghiasi rumahnya, untuk kemudian beli apa namanya? Sepeda ontel yang hanya untuk olahraga, kan begitu, tanpa memperhatikan bagaimana nasib istri dan anak. Setiap ahad keluar tadi pakai sepeda yang mungkin harganya kadang-kadang 2 juta, 5 juta ya. Anaknya nangis kelaparan, sementara Abi mau keluar ini olahraga sama teman-teman dulu ya. Kenapa harus sampai demikian? Tahu tidak dulu sepeda itu apa fungsinya? Sepeda ontel dulu fungsinya apa? Fungsinya apa? Hah? Untuk olahraga? Tidak. Untuk apa? Transportasi ya. Untuk transportasi dulu, orang-orang dulu jalan kaki, tetangganya, temannya pakai sepeda, itu sudah apa? Wah, Masya Allah punya sepeda ya. Punya sepeda. Tapi bagi yang kemudian tertata hatinya, alhamdulillah dia jalan kaki. Ada orang yang jalan kaki tapi di pundaknya ada muatan, tahu? Harum di atasnya, kemudian memikul. Ini masih ringan, dia jalan kaki tidak bawa apa, cuma bawa hukum mau berangkat sekolah. Nah ini bapak-bapak yang lain dalam kondisi berjalan sambil memikul. Dibawa kemana? Karena dibawa ke pasar untuk dijual. Iya. Nah sekarang orang banyak naik sepeda hanya untuk apa? Katanya untuk apa? Supaya olahraga supaya sehat. Semakin mundur zaman itu. Iya. Semakin mundur. Sementara kalau ditanya kebutuhan-kebutuhan pokoknya banyak yang tidak tercukupi. Banyak yang tidak tercukupi. Ini berhati-hati, wahai para suami, dalam mendidik keluarga. Betul, kita ini juga rasa kasihan kepada anak ada.
Betul kita ada rasa kasihan kepada istri, ada. Fasilitas HP misalnya, HP itu fungsinya itu apa? Hah? Komunikasi kan? Tapi sekarang apa fungsinya? Kelewatan orang dalam masalah fungsi HP itu. Ya, anak-anak yang sesungguhnya bukan ahlinya dipegangi. Maka jangan disalahkan. Kemudian kalau anak-anak lebih pintar daripada bapaknya, pintar apa? Pintar ngapusi, pintar bohongi. Tapi bukan kok, ini bukan apa-apa, cuma pencet-pencet saja. Contohnya apa? Facebook, ya. Contohnya internetan. Dengan siapa? Ya, kalau anaknya sudah belasan tahun, cintanya ingusan, ya, dapatnya juga pemuda yang ingusan. Dituju, dikirimi pulsa 5.000 saja sudah senangnya, masya Allah. Seperti diangkat di atas loteng. Dikirimi pemuda, nih saya kirimi pulsa 5.000, senang sekali ya. Padahal dalam kehidupan begitu. Maka hendaknya bagi seorang memperhatikan perkara Islam mengajarkan perkara mana yang penting, sesuatu yang penting dikedepankan dulu. Terus jangan kemudian terbawa satu kondisi dan keadaan. Ukuran masing-masing manusia berbeda-beda. Ukuran masing-masing manusia berbeda-beda. Ada sesuatu yang kadang-kadang memang membutuhkan perihal-perihal yang sekundernya. Tapi andai kata mau menerima kebutuhan primer yang ada telah menjadi penopang hidupnya, kemudian dengannya dia bisa beribadah dengan baik, bersyukur. Jangan kemudian melihat glamornya dunia, keindahan dunia. Fala tawurnakum al-hayatud dunya. Jangan keindahan-keindahan dunia itu membuat seseorang dalam kondisi terpedaya dan tertipu. Nah, di sini sholat merupakan perkara penting dikedepankan. Sampai-sampai ada orang yang hafal tentang rukun Islam ini, diajar, mari dek sholat. Loh, sholat itu kan nomor 2 katanya. Bagaimana kalau nomor 2? Iya, nomor pertama syahadat katanya. Jadi sebagian orang diajak sholat itu tidak mau. Kenapa? Sholat itu kan nomor 2. Ya betul nomor 2. Tapi kan walaupun nomor 2 juga harus dilaksanakan. Walaupun nomor 2 itu kan harus dilaksanakan. Ada yang pertama syahadat, tidak cukup. Tidak cukup yang namanya seorang dalam kehidupan itu hanya bersyahadat. Karena syahadat yang betul, seorang itu kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu ada tuntutan. Kalimat ini menuntut bagi pembacanya, bagi pengucapnya apa? Mengamalkan amal-amal zahir yang Allah perintahkan, seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan. Nah, karena salat perkara yang penting, diangkatlah masalah ini dalam pembahasan apa? Kita bertaharah. Kita kenal bahwa dalam salat itu ada perkara yang sangat penting, yaitu masalah bersuci. Masalah apa? Bersuci sebagai muqaddimatus shalah, sebagai pembuka sholat. Tidak mungkin orang itu sholat begitu saja, masuk kemudian tanpa wudu, jika junub tanpa mandi, langsung sholat begitu, tidak. Harus ada apa? Bersuci. Inilah letak keserapian. Maka para ulama ahlu fikih mengungkap ataupun menyebutkan pembahasan dalam ini ialah ketika diangkat masalah hadis Ibnu Umar, bunyal Islam ala khams, sisi keserapiannya karena sholat perkara yang penting, dan masalah yang penting dalam masalah sholat ialah masalah apa? At-taharah. Kemudian mu'allif menyebutkan pasal al-niyahu, bab atau faslun fil niyah, masalah air. Kata beliau, wa amma salatu falaha syurutun tataqaddam 'alaiha. Adapun salat ada syarat yang telah berlalu di antaranya. Di antara syarat salat yang telah berlalu adalah masalah apa? At-taharah. Masalah at-taharah, masalah bersuci. Sebagaimana dalam hadis yang dimana Rasul bersabdakan, dan diangkat masalah ini masalah yang ketujuh. Qala at-taharatu kama qala Nabi, yaitu fungsinya, pentingnya ialah la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin. Allah tidak akan menerima salat seorang kalau salatnya itu tidak mengawali dengan cara apa? Bersuci, tidak pakai bersuci, tidak akan diterima salatnya. Dan diingatkan sama lam yatatahhar,
minal hadatsil akbar wal asghar wan najasa fala salata lahu. Siapa yang tidak membersihkan diri dari hadas yang besar seperti junub atau hadas yang asghar seperti seorang buang angin, buang air, atau najasa atau sesuatu yang najis, maka tidak ada salat bagi dia meskipun dia menganggap telah salat. Salat tidak sah kalau tidak diawali dengan bersuci baik dari hadas maupun apa? Najas. Kemudian at-taharatu naw'an. Bersuci kata muallif, ini tinjauan muallif di sini, menurut muallif bahwa taharah itu terbagi dua. Taharah itu terbagi dua. Dari sisi dengan apa bertaharah itu. Pembagian muallif yaitu Syekh Sa'di ingin membagi masalah taharah ditinjau dari sisi dengan apa seorang menggunakan dalam bersucinya. Qala ahaduhuma at-taharatu bil ma'. Yang pertama seorang bersuci dengan air. Wa hiya al-abdu. Dan itu merupakan perkara yang asal. Jadi asalnya bersuci itu dengan air. Wudu dengan air. Kalau tidak ada air maka nanti akan berpindah, yaitu dengan apa? Tayammum. Demikian pula membersihkan seperti istinja. Istinja asalnya dengan air. Jika tidak ada boleh. Atau tempat-tempat yang di situ tidak mungkin menggunakan air boleh. Penggantinya batu atau yang dikatakan benda-benda padat, tisu, daun, kayu dan semisalnya. Itu tatkala tidak ada air atau tempat-tempat yang di situ seorang tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air. Maka dalam hal ini Syekh Sa'di ingin menyebutkan bersuci, tetapi tinjauannya dari perihal dengan apa bersuci itu. Maka kalau diawali bersuci itu dengan apa dia menggunakan cara bersucinya, maka kalau dengan air itulah perkara yang asal. Dan yang kedua seperti yang akan dibahas nanti ialah bitayammum, dengan cara seorang bertayammum. Dan sebagai catatan yang penting dalam masalah tayammum itu memiliki syarat beda dengan wudu, walaupun asalnya tayammum itu pengganti apa? Wudu. Munculnya tayammum itu apakah karena sebab tidak adanya air atau yaitu ketidakmampuan menggunakan, seperti sakit, air banyak, tapi kalau menggunakan air bermabarat, boleh tidak? Jawabannya apa? Boleh. Seperti pesawat, kadang pesawat di sana tidak menggunakan air ketika seorang beristinja, walaupun ada air, tapi penggunaannya tidak diperbolehkan di situ. Terus apakah kemudian soal memilih nanti aja istinjanya kalau tidak turun dari pesawat? Tidak, tetap istinja dan di sana ada apa? Penggantinya ketika habis daripada air. Kembali dalam masalah tayammum juga begitu. Ketika seorang dalam pesawat tidak mendapatkan air, maka boleh dengan apa? Tayammum ketika ingin melaksanakan ibadah. Kemudian pembatal wudu beda dengan pembatal tayammum. Pembatal wudu seperti keluarnya sesuatu dari dua lubang. Apakah buang angin atau buang air. Kalau tayammum pembatalnya lebih. Bukan hanya itu, tapi ketika ada air batal tayammumnya. Ketika ada air batal tayammumnya. Ketika menggunakan air dan bisa batal tayammumnya. Demikian pula dalam masalah tayammum, mengangkat sebuah hadas itu waktunya terbatas. Seperti ketika seorang junub kemudian ingin mengangkat hadasnya, ingin terbebas dari junub, boleh tayammum. Tapi saat kemudian seorang memastikan diri mampu menggunakan air, wajib mandi. Kalau seorang dalam kondisi telah mampu menggunakan air maka wajib mandi. Beda kalau seorang junub kemudian mandi. Setahun tidak junub, ya sudah cukup, tidak perlu mandi junub. Ya. Kalau dalam kondisi setahun tidak pernah junub, ya tidak perlu mandi junub.
Mandi yang di situ nilainya hanya kepada apa? Membersihkan diri. Itu mungkin di antara beberapa perbedaan dan nanti insya Allah akan masuk pembahasan masalah ini. Kemudian kata beliau masalah yang ke-10, فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نَبَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ طَهُورٌ. Semua air yang turun dari langit, yang diserahkan dengan air hujan, atau air yang keluar dari bumi, ya apa itu air telaga, air kali, mata air dan yang lain, maka itu artinya apa? Tahurun. Istilah tahurun itu istilah yang dipakai bahwa dia suci dan juga boleh dipakai untuk bersuci. Dia suci dan boleh dipakai untuk apa? Bersuci. Maka beliau ingatkan, yutahhirul ahdath wal akhbar. Jadi air yang turun dari langit yang disebut dengan air hujan, atau yang keluar dari bumi yang di situ dikatakan sebagai air sungai atau mata air dan yang misalnya sumur, maka itu air yang suci dan boleh dipakai bersuci untuk membersihkan hadas seperti wudu, mandi atau akhbar yaitu najis. Qala walau taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi syai'in tahirin. Walaupun pada air tadi ada sifat perubahan. Walaupun pada air tadi ada sifat perubahan, berubah warnanya, berubah rasanya dan berubah baunya, dengan catatan yang berubah tadi sesuatu yang suci. Artinya misalnya seperti air telaga, air sumur, kemasukan daun, tiba-tiba berubah menjadi kuning. Air danau, kena apa? Longsoran, tanah liat yang mungkin di situ apa warnanya merah, berubah warna, baunya juga berubah, rasanya juga berubah. Semacam ini tidak merubah apa? Sifat air dari sisi boleh dan tidaknya digunakan, tetap boleh dipakai bersuci karena yang berubah bukan sesuatu yang najis. Beda kalau perubahan air tadi disengaja dari sesuatu yang suci dan bukan dikatakan air mutlak. Contoh orang merebus air, fungsinya apa? Bukan untuk mandi, direbus, ditaruh di gelas, dicirupkan teh, berubah tidak? Berubah ya. Warnanya berubah, rasanya juga berubah, baunya juga berubah. Boleh dipakai bersuci seperti itu? Boleh tidak? Ini para ulama mengeluarkan air semacam ini bukan air mutlak, diistilahkan air muqayyad, air yang sudah terkait. Dan ini nanti ada istilah pembahasan dalam fikih yang banyak kita dapatkan, istilah apa? Tahir, ghair mutahhar. Dia suci tapi tidak boleh dipakai bersuci. Dia suci tapi tidak boleh dipakai bersuci. Ada teh, masya Allah ada tamu, tehnya banyak, satu ember, manis sekali, pakai wudu, habis itu tidur. Jangan merasa aman, apa? Bukan hanya semut mungkin, semua hewan masuk di situ. Jadi ini tidak boleh dipakai bersuci, karena sudah keluar dari istilah air yang mutlak. Para ulama menyebutkan dengan istilah air mutlak ialah air yang tidak dicampuri dengan apapun, dalam artian apa? Sudah tidak diidhofahkan, tidak disadarkan dengan air apapun. Seperti air teh, air sirup, air susu, itu sudah lain lagi. Jadi yang dimaksud dengan air yang digunakan sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi menisbahkan kepada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu air yang sudah atau air yang tidak diidhofahkan, tidak disandarkan dengan apapun. Walaupun terjadi perubahan pada apa? Warna, rasa maupun apa? Bau. Karena Nabi SAW menyebutkan atau disebutkan dalam hadis yang sahih, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Hadis yang diriwayatkan oleh ahli sunan, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa air itu asalnya tahurun, suci dan boleh dipakai untuk apa? Bersuci. Tahur itu suci dan boleh dipakai bersuci. La yunajjisuhu syai'un, tidak menajiskan apapun. Pernah kita bacakan hadis ini ya, tentang sebab urutnya. Sebab kenapa turunnya hadis ini, bahwa di zaman Rasulullah itu ada bir yang disebut dengan bir bid'ah. Sumur itu karena tempatnya rendah, kalau banjir itu kemasukan
ada bangkai kemasukan kain pembalut. Nah, orang menganggap najis kan gitu ya. Sumur kemasukan benda-benda najis. Orang menganggap najis. Kata beliau, al-ma'u tahur, diberikan qaidah. Rasulullah SAW itu sesungguhnya mengajarkan kepada para sahabat, walaupun para sahabat itu tidak belajar ilmu usul, ya, tidak belajar bahasa Arab, tidak para sahabat itu. Belajar tofa atau durusulullah gitu. Mereka orang-orang yang pasti dalam bahasa Arab. Dalam masalah usul fikih mereka juga orang yang paham. Namun Rasulullah mengajarkan perkara itu dengan kaidah melalui pengajaran beliau langsung kepada, yaitu sabda beliau atau perbuatan beliau. Kata beliau, al-ma'u tahur, air itu suci dan juga boleh dipakai bersuci. La yunajjisu syai', tidak akan menajiskan apapun. Dibangun satu prinsip asal air tadi, selama di situ tidak ada perubahan pada warna, bau, rasa dari sesuatu yang najis, maka jangan ragu. Seperti banyak orang yang meninggal itu kalau wudu menggunakan gayung. Air gayung kita gayung. Yang namanya gayung itu kan kecil. Kalau besar lagi namanya apa? Ember ya. Besar lagi namanya apa? Jadi gayung itu mah halus kecil ya. Gayung yang kecil. Nah, orang menganggap kalau tangan itu dimasukkan, kita ciduk dan kita pakai wudu najis airnya. Tidak boleh wudu dengan demikian. Air satu gayung kamu celupkan tanganmu, dia najis. Memang tangan saya najis, kan begitu. Jadi perkara ini perkara yang banyak. Orang masih belum lega dengan praktek ketika wudu menggunakan gayung dan diciduk dari gayung tadi. Menganggap bahwa air itu baru boleh diciduk kalau airnya banyak, telaga atau bak yang besar. Sehingga banyak orang dalam praktek ketika wudu itu menggunakan menggunakan keran. Masya Allah, keran ini kalau ukurannya bukan yang setengah in ya. Ada yang kadang-kadang sebagian masjid menggunakan 1 in. Kalau dibuka pol, nah, itu hanya untuk mencuci kaki. Masuk pertama kali mau wudu, itu biasanya yang disemprot jari-jari kakinya. Itu sudah berapa ember itu? Itu baru nyemprot kakinya. Dikira tempat pencucian. Kedua, mencuci jari-jarinya juga disemprot begitu. Sudah berapa ember lagi? Ketiga, tatkala meninggalkan, ya, saat dia mungkin mengusap kepala, ditinggalkan dalam kondisi mengucur terus. Satu orang kalau wudunya itu dengan cara begitu, nah, mungkin PDAM tutup, ya, kehabisan airnya. Lihat bagaimana Islam mengajarkan al-amrul istisqal. Seorang dalam kondisi untuk mengirit, walaupun banyak air, berhati-hati suatu saat diuji dengan kondisi tidak ada air. Para ulama di zaman dahulu pada sebagiannya harus berjalan sekitar 2 mil 3 mil. 2 mil atau 3 mil untuk mencari air yang dipakai berwudu. Nah, kita saja air itu bukan 1 mil, 1 meter, tinggal langkah ke sebelah kamar mandi, dipanggil azan subuh juga tidak mengambil air wudu. Iya, lebih mengambil selimutnya. Karena yang namanya air dingin, selimut hangat. Yang cocok bagi waktu pagi itu selimut atau air. Ya, bagi orang-orang yang tidak sadar dengan itu merupakan cobaan dan itu merupakan ujian, ya selimut yang dia pilih. Tapi bagi seorang mukmin, dia lawan cobaan dan ujian tadi. Mungkin kita belum pernah mengalami, yaitu air itu kalau keluar dari keran dalam kondisi mampet. Mampetnya bukan karena tersumbat oleh sesuatu, tapi karena beku. Jadi pada sebagian daerah kondisi yang minus derajat Celciusnya itu sampai keadaan air keran yang mau keluar itu harus diketok dulu supaya keluar karena dinginnya. Itu mau dipakai untuk berwudu. Kira-kira bagaimana seorang? Jadi ujian-ujian yang semacam ini menambah seorang muslim semakin tinggi kemuliaan, diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Karena satu persatu berbagai macam perihal yang menyulitkan itu dia hadapi.
Bukan dengan satu perkara ujian dan cobaan dia semakin apa? Semakin melemah. Baik. Kemudian hadis ini juga ada tambahan. Illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu, kecuali kalau air ini terjadi perubahan pada bau, kemudian rasa, kemudian walauhu binajasatin tuhdatsu fi, dengan satu perkara yang najis yang mengena pada air tersebut. Para ulama dalam sisi tinjauan fikih hadis, yaitu tinjauan derajat hadis, tambahan hadis yang digabungkan dengan hadis Abi Sa'id tadi, bahwa al-ma'u tahur la yunajjisu syai', tambahan dengan tambahan, kecuali kalau terjadi perubahan warna, bau dan rasa dengan sesuatu yang najis, itu tambahan yang lemah. Tambahan yang lemah, tetapi para ulama sepakat. Para ulama terjadi apa? Kesepakatan. Terjadi ittifaq, ijma' di kalangan para ulama bahwa ini boleh dipakai untuk membangun sebuah kaidah atas sifat air. Tambahan hadis ini walaupun tambahan yang lemah, tapi para ulama sepakat bahwa kalimat ini dijadikan sebagai tolak ukur sifat air itu, apakah dia suci atau najis. Najis apabila terkena padanya najis dan merubah sifat yang salah satu sifat yang tiga tadi, baik itu apa? Warna, bau maupun apa? Rasa. Kemudian setelah itu masalah air, dan para ulama membentangkan, yaitu menjabarkan masalah air cukup banyak dalam hal ini. Baik tadi ketika beliau menyimpulkan bahwa air itu terbagi dua, yang turun dari langit dan yang apa? Muncul dari apa? Bumi. Yang muncul dari bumi. Kemudian setelah itu dibahas masalah babul aniyah, bab yang membahas masalah bejana. Bejana itu satu alat yang dipakai menampung, yang dikatakan wi'a, tempat yang dipakai untuk menadah, menampung. Dan tentunya bukan besar. Kalau besar nanti lain lagi. Kalau besar itu nanti lain lagi. Awani satu tempat yang akrab di rumah tangga, seperti mangkok atau piring, gelas, yang semisalnya. Kata beliau diberikan kaidah yang umum, jami'ul awani mubah. Semua jenis wi'a, awani, mangkok, gelas, piring dan yang sekelasnya itu boleh dipakai mubah asalnya. Dari apapun bahannya. Dari apapun bahannya. Tetapi syariat mengecualikan. Illa aniyat az-zahab wal fiddah, kecuali kalau bejana tadi bahannya terbuat dari emas dan perak. Wa ma fihi syai'un minhuma, atau tidak murni emas dan perak tetapi masih ada kadarnya. Jadi orang mengatakan nanti tidak, ini hanya sekian persen saja emasnya, ini hanya sekian persen saja peraknya, sama saja. Kecuali kalau nanti akan didapatkan diperlukan. Misalnya ada benda tidak bisa, ya, misalnya kita punya bejana sekelas mungkin piring, mangkok atau gelas, tidak bisa ditambal kecuali membutuhkan tambalannya dari perak misalnya. Hajat diperlukan maka diperbolehkan semacam itu. Maka para ulama dahulu menyebutkan bahwa dalam masalah pengganti gigi, ya, asalnya bagi laki-laki kan diharamkan penggunaan emas, bagi laki-laki itu diharamkan, baik yang bentuknya cincin, anting-anting, gelang atau kalung, karena ini dikhususkan bagi umat ini kepada kaum wanita. Maka muncul pertanyaan, bagaimana kalau bukan dipakai anting, gelang, cincin atau kalung, tapi dipakai gigi sebagai lapisan atau mungkin utuh.
Dan di situ diperbolehkan karena hajat, keperluan. Dilihat dari sekian banyak manfaat. Bukan manfaatnya kalau orang miskin giginya diganti gigi emas jadi orang kaya. Tidak. Manfaatnya apa? Dia apa? Steril. Itu fungsinya. Bukan karena bergaya. Kalau sudah bisa berganti dengan emas, berarti dia orang yang lebih tidak. Karena sisi sterilnya tidak bisa masuk kuman padanya. Tapi alhamdulillah di masa sekarang sudah ada pengganti selain emas, kan begitu. Ada kemudahan penggantian yaitu gigi bukan dari emas. Nah sekarang juga begitu, benda-benda yang apabila terjadi yang di situ penggunaannya kemudian ketika ingin memperbaiki, menghaluskan dan hajat yang diperlukan itu sangat dan tidak ada pengganti, maka diperbolehkan seperti yang akan diberikan tadi oleh mu'allif rahimahullah. Illa syai'un yasir, kecuali jika hajat yang diperlukan itu sedikit. Tapi asalnya semua bentuk bejana yang terbuat dari emas maupun perak tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Qala illa yasir min al-fiddah lil hajah, kecuali sedikit dari perak kalau itu diperlukan atau satu perkara yang dibutuhkan. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatiz zahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihabiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian kalau minum itu dari bejana yang terbuat dari emas maupun perak. Di sebagian rumah kaum muslimin masih ada karena jauhnya daripada ilmu. Pernah mendapati tidak? Kalau disuguh minum cangkirnya itu dari perak. Pernah mendapati? Kalau di masa-masa itu masih ada yang seperti itu. Perak yang dipakai untuk apa? Menyajikan atau dipakai untuk menyajikan minuman. Nah kalau emas yang mikir ya, orang yang masuk tahunya pergi. Jadi tidak boleh minum di mana dari bejana yang terbuat dari emas maupun perak. Dan tidak boleh pula kalian makan dari tempat yang nampak piring yang juga terbuat darinya. Fa innaha lahum fid dunya, karena masalah bejana yang terbuat dari emas dan perak ini itu bagi orang-orang kafir saja yang menggunakan. Bagi orang-orang kafir saja yang menggunakan. Walakum fil akhirah. Dan Allah halalkan, Allah mubahkan, Allah bolehkan bagi kaum muslimin, bagi orang-orang mukmin yang sabar dengan cobaan dia waktu di dunia, di akhirat nanti boleh. Ini beda. Terus jangan nanti seorang muncul dalam pikirannya, kenapa antara dunia dan akhirat itu kok dibedakan? Seperti hadis, barang siapa yang minum minuman keras di dunia, maka tidak akan minum minuman keras di akhirat. Berarti di akhirat ada minuman keras, kan begitu ya? Betul tidak? Betul. Kok ragu? Tapi beda, khamarnya beda nanti. Bukan khamar dunia. Khamar dunia memabukkan. Tapi di akhirat tidak memabukkan. Demikian pula bejana emas perak haram bagi kaum muslimin di dunia, mubah boleh bagi mereka di akhirat. Akan datang di sana tentang apa ayat-ayat yang terkait dengan disuguhkan apa cangkir-cangkir yang terbuat dari apa perak, yang menunjukkan diperbolehkannya, halalnya bagi seorang muslim untuk menggunakan. Dan kata Syekh Shalih bin Fauzan ketika menyebutkan dalam kitab beliau syarah hadis ini, dalam kitabnya Tahzil al-Ilmam fi Syarh Bulughul Maram, makna bahwa perak dan emas ini bagi mereka, yaitu untuk mereka di dunia ini, tidak menunjukkan halalnya. Artinya bukan kemudian sebagai lisensi kita dapatkan dari hadis berarti orang-orang kafir itu boleh menggunakan emas dan perak, tidak. Tetap mereka juga mukhatabun,
mereka juga mendapatkan apa? Peringatan tidak boleh asalnya. Tapi memang mereka adalah orang-orang yang suka melanggar perintah Allah dan Rasulnya, akhirnya apa? Mereka gunakan. Dan termasuk kesalahan. Mungkin nanti bisa dilihat dalam terjemahan-terjemahan, apakah mungkin dalam Bulughul Maram yang sudah beredar, terjemahan Bulughul Maram. Wallahu alam, kalau dalam mungkin di sini dicantumkan juga di Riyadhus Shalihin, itu biasanya kerepotan mereka itu mengembalikan tentang masalah ad-dhamair, masalah kata ganti. Di sini dikatakan fa inna lahum fid dunya, lahum, untuk siapa lahum? Mereka itu siapa? Bingung. Saya dapatkan dalam satu terjemahan itu karena emas dan perak, bejana emas dan perak itu untuk mereka, untuk masyarakat. Masyarakat siapa ini? Kita kan juga masyarakatnya. Masyarakat juga. Karena kalau dikatakan itu untuk masyarakat, masyarakat siapa? Masyarakat yang mukmin tidak boleh menggunakan emas dan perak. Karena kebanyakan tujuan orang-orang ketika menerjemahkan itu biasanya hanya sekedar apa? Tujuan apa? Material, yaitu untuk kepada mendapatkan sisi bisnis saja, tidak melihat bagaimana perkara itu bermudarat kepada kaum muslimin. Nah, jadi tentang masalah ini bahwa emas perak itu dipakai oleh orang-orang kafir, dan ini bukan sebagai bentuk apa? Perkara di mana mereka diperbolehkan legitimasi atau sebagai bentuk pembolehan, tidak. Tetap mereka juga tidak diperbolehkan, tapi karena mereka membangkang, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang sombong, congkak, menolak kebenaran, sehingga tetap saja mereka apa? Berjalan seperti keadaannya, yaitu mendepankan hawa nafsu. Walakum fil akhirah, yaitu nanti di akhirat orang-orang mukmin diperbolehkan terhadap bejana ini. Kemudian dalam ta'liq disebutkan qala syekhu fil qaid wal furuq wa min al furuq as-sahihah isti'malu dhahab wal fiddah. Kata beliau, jadi beliau punya kitab yang di situ muatannya kepada membedakan antara dua hal yang di situ asalnya sumbernya satu, yaitu masalah emas perak. Ini bagaimana kata beliau? Penggunaan emas dan perak itu ada tiga keadaan. Penggunaan emas dan perak itu ada tiga keadaan. Pertama, istimalu fil awani wa nahwiha. Kalau digunakan dalam hal bejana dan yang semisalnya. Kalau dalam hal bejana dan yang semisalnya. Fahada la yahillu lidzukur wa la lil-inath. Kalau itu digunakan pada bejana maupun semisalnya tidak boleh, baik yaitu laki-laki atau perempuan menggunakan penampungan yang terbuat dari perak maupun emas, tidak boleh. Yang kedua, istimal fil libas. Kalau dipakai untuk berdandan, berhias, cincin, gelang, kemudian apa? Sebagian pakaian itu ada apa? Ada sisi perhiasannya dari emas atau perak. Maka yang demikian dikatakan la yahillu lin-nisa atau yahillu lin-nisa duna rijal. Boleh bagi perempuan dan tidak boleh bagi laki-laki. Dan ini termasuk bantahan bagi orang kalau mau menikah untuk menguatkan hampir-hampir jadi melamarnya itu apa? Tukar apa? Tukar cincin. Kenapa tukar cincin ya? Tukar gelang atau tukar kalung kan begitu yang lebih besar. Seringnya tukar cincin. Nah biasanya kalau tukar cincin itu dipakaikan, ya. Kalau terjadi tukar cincin itu apa? Dipakaikan. Dan ini menunjukkan kepada adab yang tidak Islami. Adab yang tidak Islami. Karena saat terjadi pelamaran dan diiyakan, saat pelamaran diiyakan itu belum sah. Boleh tidak pegang tangannya? Belum boleh. Jangan terburu-buru dulu. Sabar dulu. Dan kalau sudah tukar cincin, pegang tangan.
Tidak mungkin apinya yang megang tangan anak perempuannya, terus yang sang laki-laki itu juga dipegang tangan uminya gitu. Tidak mungkin kan begitu. Saya lepaskan pindah ke cincinnya, tidak. Yang kedua juga perkara yang tidak diperbolehkan bagi laki-laki menggunakan emas apapun bentuknya. Kecuali tadi dalam perkara pertanyaan yang pernah dilontarkan kepada lajnah, yaitu hayat di para ulama masalah penggunaan gigi yang terbuat daripada emas. Kemudian mungkin sekilas ini walaupun dalam masalah pembahasan taharah karena memang ada sedikit perkara yang menjadi tanding. Masalah seorang melamar itu jangan dipastikan telah jadi. Namanya melamar itu jangan kemudian dipastikan telah jadi. Lamaran itu untuk apa? Sudah nikah belum? Belum. Mana yang sudah nikah? Apa ini panitia ini biasanya? Oh, lamaran itu apa? Aku pernah bahas. Untuk apa? Mengikat. Supaya kalau dilamar itu jangan sampai ada orang lain masuk. La yaktub ala khidbati akhi. Jangan balapan. Laki-laki itu jangan balapan kalau ketemu ada perempuan sedang dilamar saudaranya, jangan masuk. Jangan melamar satu lamaran yang sedang dilamar oleh saudaranya. Tunggu sampai ada kejelasan. Dilanjutkan jadi apa tidak? Kalau mundur boleh masuk melamar. Maka sebagian ahli ilmi, sebagian ulama ada yang mengurutkan masalah melamar berikutnya untuk memastikan jadi apa tidak itu dengan cara seorang melihat. Nah, okay. Jadi kalau sudah melamar untuk memastikan, meyakinkan ada hal yang menyenangkan, memastikan apa tidak itu dengan melihat. Boleh. Dilihat dulu wanitanya tadi. Apa yang diserahkan dengan nazar. Tapi yang ada sekarang apa? Masya Allah. Sebelum dilamar sudah nazar, sudah apa? Bahasanya apa? Sudah puas nazarnya. Bukan hanya sekali dua kali. Begitu. Bahkan Allah musta'an sebagian anak-anak perempuan itu oleh sebagian orang jadi ajang apa? Ajang nazar. Nah, ini bahaya. Irhamu, rahmati putri-putri kalian. Jangan sampai nanti jadi bahan pembicaraan. Karena apa? Rata-rata kalau kemudian orang itu belum melamar terus nazar, kan apa yang terjadi? Obrolan tidak ada kendali. Bebas saja dia ngomong. Gimana? Tentang perempuan yang akan kamu lamar tadi. Waduh dia begini. Kan jadi obrolan di kalangan para bujana. Ya takut semua akhirnya. Tidak laku nanti perempuan itu. Karena yang diomongkan masalah kejelekannya. Tapi kalau seorang melamar, itu sudah ada rambu-rambu. Minta dulu kepada orang tuanya. Boleh tidak anaknya nikahi? Ya tentunya dengan apa? Berita-berita sebelumnya dulu. Jangan kemudian terus memang langsung datang melamar seorang. Cari kabarnya, cari beritanya, siapa dia, baik, maju, melamar. Memastikan untuk meyakinkan senang, lihat. Jika itu mendorong untuk memantapkan, melanjutkan, maka perkara itu diperbolehkan. Jika tidak, dengan melihat ternyata kurang menyenangkan, batal pelamarannya. Dan itu boleh. Dan orang tua tidak mengapa seperti itu. Bukan sesuatu yang ada, bukan sesuatu yang aib. Kalau sudah dilamar tidak jadi itu bukan sesuatu yang aib. Jadi kalau orang sudah melamar dan tidak jadi itu bukan sesuatu yang aib. Justru yang menjadi sekian uyub, keaiban yang merajalela adalah menggampangkan dalam masalah bentuk-bentuk praktek sebelum melamar. Sekian banyak wanita dibebaskan dilihat oleh setiap orang laki-laki yang mau maju. Ya Allah silakan, siapa yang mau maju? Lihat. Tidak boleh seperti itu. Jadi perihal yang disebutkan oleh mu'allif dalam hal ini kita kembali ya. Sebelum nanti kelewatan ini.
bahwa dalam perihal istimal libas, cincin, gelang, kalung yang terbuat dari apa yang diharamkan bagi kaum muslimin memakainya, maka halal bagi perempuan dan haram bagi kaum laki-laki. Yang ketiga, istimaluhu fi libasil harb. Kalau emas dan perak ini fungsinya, penggunaannya kepada alat-alat peperangan, baju atau apa yang dikatakan untuk melindungi kepala, nefar. Maka dikatakan nefar, kata-kata maghfirah, ampunan, istighfar, itu dari pelindung, melindungi keburukan seseorang. Allah melindungi dosa seseorang, bahkan bukan hanya dilindungi, suatu saat dihapuskan. Itu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau berbuat dosa, itu andai kata dibuka, ya, dipermalukan, waliyadzubillah, semua orang akan malu di hadapan malak, di hadapan halayak ramai. Tapi Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa. Kata-kata istighfar diampuni, ditutupi, tidak dipermalukan di halayak ramai, bahkan sampai dihapuskan. Bukan hanya ditutup, dilindungi, tidak kelihatan, tapi dihapus. Seperti TPX itu menghapus atau menutup? Menutupnya, kelihatan kan? Beda dengan penghapus. Beda dengan penghapus, dihapus memang betul-betul hilang. Jadi tentang istilah penggunaan untuk mefar, untuk pelindung kepada kepala, ini boleh. Nah, semacam ini perkara yang baik laki-laki maupun perempuan boleh menggunakannya kalau di situ kepada libasul harb. Baik, kita masuk kepada pembahasan berikutnya, babu al-istinja wa adabi qada al-hajah. Ini waktunya sudah selesai? Ada sesi kedua tidak? Hah? Bab tentang istinja dan qada al-hajah. Atau sebelum masuk tentang pembahasan ini, sebelum tertinggal tanbih yang terkait dengan masalah babul aniyah, tentang masalah aniyah itu jaman daripada ina. Itu bab kalau dikatakan bejana, beberapa bejana. Dan kenapa para ulama seringkali kalau dalam pembahasan fikih setelah menyebutkan taharah terus air, sisi keserasiannya bahwa air merupakan fungsi asal, perkara yang penting dalam masalah apa? Taharah. Kemudian melanjutkan masalah aniyah, yaitu pembahasan setelah air itu dibahas aniyah. Sisi keserasiannya ialah al-ma' yahtaj ila wi'a yahfazuhu. Air membutuhkan tempat yang dipakai untuk menyimpan. Air itu membutuhkan tempat untuk menyimpan. Wa hadzal wi'a huwa al-aniyah. Dan untuk menyimpan air itu diantaranya apa? Aniyah, bejana tadi. Demikian pula bukan hanya sebatas itu. Lebih daripada itu ialah apa? Kelanjutan daripada hukum. Barang siapa yang tidak memperhatikan bejana apa yang dia gunakan untuk menampung, maka akan jatuh kepada penggunaan sembarang bejana. Mu'allif mengatakan jami'ul awani mubah. Semua jenis bejana itu asalnya boleh dipakai. Dari kayu, dari kulit. Pernah tahu bejana dari kayu? Dari kulit? Belum juga. Sekarang apa yang ada? Besi, aluminium atau gelas atau kaca ya. Kalau masa-masa dulu kayu, kulit. Bahkan mungkin bagi kita jarang ya. Khirbah, kantong kulit itu biasa dipakai untuk menyimpan air. Adatnya orang-orang Arab itu kalau malam dikeluarkan kantong air tadi. Kalau malam kan dingin.
Jadi pagi hari masuk lagi itu sudah apa? Sudah bebas daripada membeli kulkas. Alami dinginnya dan enak. Nah, begitu. Jadi praktek-praktek kehidupan yang dilakukan orang-orang dahulu itu sebenarnya sederhana. Karena sekarang tuntutan luar biasa, akhirnya apa? Orang itu hidup dengan uang sedikit biasanya tidak cukup. Karena apa? Pola hidupnya tadi, pola hidupnya banyak tuntutan. Akhirnya orang tidak bisa menyabari dengan kehidupan yang sederhana. Jadi kesimpulan dengan masalah ania, masalah jangan tadi dimasukkan dalam pembahasan setelah air, sama apa dia apa? Tempat yang dipakai untuk menampung air dan bukan hanya sebatas itu, berlanjut kepada hukum. Karena barang siapa yang menggunakan bejana tadi dari emas perak maka haram apa? Hukumnya. Kita kembali pada bab al-istinja wa adab qada al-hajah. Mu'allif rahimahullah, itu imam atau Syekh Ustaz rahimahullah, menyebutkan bab istinja dikedepankan dan adab qada al-hajah. Tapi dalam penjabarannya, dalam masalah yang disebutkan itu terbalik. Karena kalau istinja itu identik dengan seorang selesai membersihkan kotoran ketika selesai buang hajat. Itu istilah apa? Istinja. Istinja ialah perkara yang nanti seorang membersihkan kotoran ketika selesai buang air. Tetapi masalah yang beliau ungkap pertama masuk pada masalah yang ke-16, yustahab idza dakhala qala, disunahkan. Kalau seorang masuk ke khala, yaitu kinayah, julukan tempat yang di situ untuk buang air, khala, hammam, WC, tempat khala, karena yatakhallan nas, menyendiri, tidak ada yang lain. Disunahkan kalau masuk ke tempat yang akan dipakai untuk buang air, yang akrab mungkin dengan bahasa kita WC, an yuqaddima rijlahu yusra, untuk mendahulukan kaki kirinya, wa yaqulu bismillah, dan dia membaca bismillah, kemudian lengkapnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebelum kita membahas tentang masalah yang pertama ini, masalah qada al-hajah, istilah qada al-hajah, yang dimaksud dengan qada al-hajah ini khusus dalam hal seorang buang air besar maupun air kecil. Yang diistilahkan dengan qada al-hajah itu kinayah, julukan, penamaan untuk menjuluki seorang buang air besar maupun air kecil. Dan kalau pembahasan qada'ul hajah, kalau yang dimaksud dengan qada'uha, menyelesaikan hajatnya, ialah at-taqalli minha wa izalatuha. Seorang buang air sekaligus membersihkan diri dari najis tadi. Itu sudah termasuk pada qada'ul hajah. Jadi qada'ul hajah itu buang airnya dan juga sekaligus apa? Membersihkan diri dari apa? Kotoran ketika selesai daripada buang air. Asal mulanya bahwa hajat itu diperlukan bagi seorang. Kenapa dia harus membuang? Maka dikatakan qada, membuangnya, menyelesaikannya, membersihkannya. Karena manusia itu dalam kehidupan akan mengalami satu proses apa yang diistilahkan makan dan minum. Manusia dalam kehidupan itu dihadapkan dalam masalah apa? Makan dan minum. Nah, kalau seorang dalam kondisi hidupnya itu ada makan dan minum, maka dia juga membutuhkan untuk mengeluarkan sisa makanan dan sisa minuman.
membutuhkan untuk apa? Mengeluarkan sisa makanan dan minuman. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dan yang maha luas rahmatnya memberikan kasih sayang kepada hambanya, itu dibuatkan dalam perut manusia itu alat yang canggih, tahawul. Satu alat yang dipakai untuk memproses perubahan sesuatu yang asal masuknya berupa minuman dan makanan dirubah. Mana yang tidak berfungsi dalam tubuh menjadi apa? Menjadi sesuatu yang dikatakan kotor, bahkan membahayakan dalam tubuh. Apa yang ada pada kotoran manusia. Dan di samping itu pula Allah Jalla wa Ala memberikan kenikmatan pada seorang hamba bahwa kotoran yang ada pada tubuh manusia, yaitu sisa-sisa makanan minuman, itu bisa keluar dari tubuh manusia. Jangan kemudian seorang tertipu bahwa semua ini memang begitu. Biasanya manusia itu kalau makan ya akan ada yang keluar kan gitu. Seolah-olah seperti apa? Gilingan padi. Masukkan ya keluar kan gitu. Tidak ya. Mau bukti banyak orang-orang kadang makan minum ternyata juga tidak bisa apa? Keluar kan? Akhirnya kenapa? Kena penyakit yang dia tidak bisa apa? Tidak bisa buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil. Nyatanya begitu. Mungkin dokter akan mengatakan ada error dalam perutnya begini-begini. Ya betul. Tapi asalnya manusia kan demikian. Kenapa Anda juga tidak mengatakan ini asalnya manusia tidak bisa buang air? Jadi perlu kenikmatan semacam ini. Nanti akan ada kaitannya dengan masalah hadis, yaitu kenapa ketika seorang keluar dari kamar mandi itu membaca doa dengan doa apa? Ghufran. Satu hal yang sesungguhnya dalam kehidupan syariat betul-betul mengajari kepada pemeluknya itu tentang ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahyani, di setiap saat, di setiap waktu, bersandar hanya kepada Allah walaupun urusan kecil. Karena orang tua walaupun sekecil apapun yang dia makan, tapi kalau dengannya tidak bisa keluar, ya bahaya. Satu potong gorengan, ya, apakah itu mungkin tempe goreng, tahu goreng, bakwan goreng, disusul berikutnya juga makanannya kecil, cabai kecil kan ya, yang dengannya menyebabkan orang tidak bisa buang air. Masya Allah, yang asal gorengan dari 500, cabainya gratis, karena sebab tidak bisa buang air jadi berapa? Ada yang dokter di sini? Jadi mahal. Operasi yang luar biasa. Kemudian semua itu merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang bisa makan, bisa minum, kemudian tubuhnya bisa memproses suatu perubahan yang dengannya sisa makanan dan minuman yang tidak terpakai dalam tubuh itu bisa keluar. Demikian pula ketika seorang dalam kondisi apabila makanan dan minuman yang dia minum itu tidak bisa keluar, menyebabkan kepada aziyah, yaitu menyakitkan, membuat penyakit dalam tubuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kenikmatan bahwa kotoran atau sisa makanan dan minuman yang ada tadi bisa keluar. Tetapi dari itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kelebihan pula, bahwa yang namanya sisa makanan dan minuman itu kan dalam hukum disebut sebagai apa? Perkara yang najis. Ya tidak. Dan andai kata dengan najis yang ada pada tubuh manusia tadi menjadi najis semua badannya, luar biasa. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya, kemana najis itu keluar. Maka termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia sebagai darurat,
tuntutan dalam melaksanakan hidup ketika makan, minum, kemudian sisa makanan dan minuman berubah menjadi satu kotoran dan itu najis dan itu memudaratkan bagi seseorang tatkala tetap tinggal dalam tubuh, dan ternyata kemudian Allah Jalla wa Ala memberikan satu solusi, itu bisa keluarnya, diperintahkan untuk apa? Untuk qada'ul hajah. Itu bukan hanya seorang membuangnya, tetapi juga membersihkannya. Seorang apa? Membersihkannya. Dari situlah disebut dengan apa? Qada'ul hajah. Disebut dengan qada'ul hajah. Tsumma qala rahimahullah, di antara perihal yang dianjurkan, disunnahkan dalam adab. Karena barang siapa yang mengetahui semua itu nikmat Allah, maka nikmat Allah itu hendaknya seorang jalani dengan cara melaksanakan adab-adab yang mulia. Yaitu balasan yang baik itu dengan kebaikan. Ini pentingnya tentang adab. Seorang itu kalau diberi kenikmatan, maka balasannya dengan apa? Dengan kebaikan juga. Jadi kalau orang itu diberi satu kenikmatan, satu kebaikan, maka hendaknya bagi orang yang diberi membalas dengan apa? Kebaikan. Maka dalam Islam diajarkan tuntunan dalam masalah buang hajat, supaya seorang tidak sembarangan. Seorang tidak sembarangan, tetap dalam koridor batasan bahwa dia apa? Memiliki adab. Adab yang pertama yang disebutkan mu'adzin ialah kalau masuk itu dengan kaki kiri. Dan ini merupakan hadis Nabi SAW, ajaran Rasulullah, bahwa dalam hal-hal yang terkait dengan perkara yang buruk, kalau memasuki suatu maka mengedepankan dengan belahan yang kiri. Jika kaki maka dengan kaki kiri, jika dengan tangan maka menggunakan tangan kiri. Dari sini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama masalah membersihkan gigi. Apakah gosok gigi termasuk pembahasan dalam masalah an-nadhafah, thaharah, yaitu bersuci, ataukah dalam masalah zina, pembahasan dalam masalah tazayyun, seorang memperindah. Kalau pembahasannya memperindah, maka kalau memperindah gunakan yang kanan. Jadi misalnya seorang mau pakai apa ini? Arloji jam tangan, pakai yang kanan. Demikian pula mungkin dalam hal ini putri kita atau istri tatkala menggunakan gelamnya berhias dengan tangan kanan. Karena hiasan itu layaknya ditempatkan di mana? Yang kanan. Kalau pembahasan masalah membersihkan mulut atau gosok gigi itu pembahasan thaharah yang terkait dengan nadhafah, maka dengan tangan kiri. Dan pendapat ini yang dianut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tatkala beliau menyebutkan dalam perkara ini bahwa pembahasan ini termasuk masalah thaharah, yaitu bersuci yang dengannya ketika seorang bersiwak atau menggosok gigi maka dengan tangan kirinya. Wallahu dalam masalah ini masalah yang tidak sampai kepada pengilzaman, boleh orang menggunakan tangan kanannya dan juga boleh menggunakan tangan kirinya. Juga dalam perihal apa? Istinja. Istinja tempat apa? Seorang bersuci dari membersihkan kotoran. Maka Islam mengajarkan tidak boleh menggunakan apa? Boleh tadi bil yamin, tidak boleh menggunakan tangan kanannya. Karena tangan kanan dipakai kepada tempat-tempat yang mulia, tempat yang bagus, tempat yang terhormat. Sehingga dalam masalah ini, kalau masuk ke tempat yang di situ kotor, dalam hal ini ialah WC, maka hendaknya mengedepankan kaki kiri. Beda kalau seorang masuk masjid. Beda kalau seorang masuk masjid, maka yang dia kedepankan ialah tangan atau kaki kanannya. Baik. Wa yaqul, kemudian membaca bismillah. Di sini disebutkan dalam catatan kakinya di hadits Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Satru ma baina a'yunil jin wa 'awrati bani Adam", penutup antara
pandangan jin, penglihatan jin bisa melihat. Itu termasuk kelebihan jin itu bisa melihat kita tidak bisa melihat jin. Jin itu bisa melihat manusia. Karena summiya jinnu jinnan, dikatakan jin itu dikatakan jin karena apa? Tersembunyi. Kalau sumiyal insu insana karena apa? Zahir, nampak. Dikatakan dalam hadis bahwa antara atau pemisah, penutup antara pandangan jin dengan auratnya Bani Adam ialah idza dakhala ahaduhum al-qala'a. Kalau salah seorang di antara kalian masuk ke kamar mandi, ayyaqula bismillah, mengucapkan bismillah. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsu gharib, la na'rifuhu illa min hadha al-wajh wa isnaduhu laysa bidakal qawi. Al-khulasa daripada hadis ini, para ulama sebagian yang mensahihkannya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tentang tambahan bismillah. Wallahu alam, yang rajih, yang betul dalam masalah hadis ini bahwa hadis ini merupakan hadis yang lemah. Tambahan dengan bismillah, tambahan yang lemah, sebagian mengatakan hukumnya syadz, ada keganjilan padanya. Sehingga hadis terbangun kepada hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim tanpa ada tambahan apa? Bismillah. Yaitu ketika seorang masuk kamar mandi mencukupkan dengan membaca Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu. Sebagian membaca dengan minal khubuthi atau khubthi wal khaba'ith. Itu doa yang waris. Jadi kalau mau masuk kamar mandi itu membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Adapun makna tentang apa itu al-khubuth atau khubth dan apa itu khaba'ith, dikatakan al-khubthu bi dhammil kha wal ba, dengan memdhammah kha dan ba. Jadi ba-nya diharakati, khubuthi, bukan dengan disukun. Yang dimaksud kalau seorang membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi dengan didhammah dua-duanya kha dan ba-nya, itu maknanya untuk dhukranul jin, laki-laki jin atau jenis jin yang laki-laki. Jadi aku berlindung kepadamu ya Allah dari pandangan apa? Jenis laki-laki yang atau jenis jin yang laki-laki. Wa bi iskanil ba, tetapi kalau membacanya minal khubthi itu dengan mensukun ba, wa bi iskanil ba yuradu bihi asyarr. Kalau dengan mensukun ba maka maksudnya ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan. Fatakunu a'am, maka menjadi lebih umum kalau dengan memdhammah. Terus jangan sampai nanti berdebat ya. WC banyak itu temannya dengan Allahumma inni a'udzubika khubth. Ada yang mengatakan khubth, ya akhirnya yang betul khubth. Mau berdebat maka orang mandi debat dulu. Tidak. Makna khubth atau khubuthi dua-duanya makna yang betul. Meskipun kalau dengan apa? Dengan mensukun itu lebih umum, yaitu keburukan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Segala keburukan. Itu maknanya. Wal khaba'ith ala al-awwal. Khaba'ith kalau maknanya ingin mengiringi jenis laki-laki jin, maka apa? Kalau khaba'ith maka apa? Inasul jin, jin perempuan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari jenis laki-laki atau dari jin laki-laki maupun jin perempuan. Wa 'ala dzalik al-af'al al-qabihah. Kalau makna bahwa seorang baca minal khubthi dari segala keburukan, wal khaba'ith berarti apa? Dari segala kejelekan, dari keburukan dan segala kejelekan. Summa idza kharaja minhu, kalau seorang keluar
qadamal yumna, mengedepankan yang kanan, wa qala ghufranak. Kemudian dia membaca ghufranak ditambah dengan alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Ghufranak, as'aluka ghufranak, ya Allah, aku minta kepadamu ampunan, dengan tambahan segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan dariku ada sesuatu yang menyakitkan, wa'afani, dan yang telah memberikan aku kesehatan. Demikian pula tambahan ini merupakan tambahan yang lemah, jadi cukup dengan ghufranak. Bahkan hadis ghufranak para ulama juga memperfungsikan, walaupun Abu Hatim Ar-Razi menyebutkan dalam kitab Ilalnya asahhu hadis fi hadzal bab. Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang terbagus dalam bab ini dan bukan menunjukkan tentang sahih. Syekh Muqbil membawakan hadis ini dan beliau mengatakan sahih lil hujjiyah, boleh dipakai hadis Aisyah ini. Baik, insyaallah tentang penjabaran apa makna seorang ketika masuk harus membaca ini dan kenapa ketika seorang keluar dari khala harus membaca Al-Quran, insyaallah kita sampaikan pada pelajaran yang akan datang bismillah. Di sini ada beberapa soal. Pertama, nasihat bagi seorang yang awalnya bisa menepis dorongan nafsu maksiatnya, tetapi saat kemudian dia dikalahkan dengan nafsu. Kalau dia seorang yang menyendiri, maka hendaknya bergabung dengan orang-orang yang soleh. Seperti kasus seorang yang membunuh 100 jiwa, kan gitu. Dorongan nafsunya ingin membunuh jiwa, kan gitu. Ketika ketemu seorang pendeta yang ibadahnya itu hanya untuk dirinya, tapi tidak ada ilmu, dia tanya, masih ada nafsu bertobat? Tidak ada. Dorongan untuk berbuat baik dan untuk berbuat buruk muncul lagi, akhirnya dibunuh, kan begitu. Tapi ketika datang kepada orang alim, suruh pindah. Kalau kamu berada di lingkungan buruk, artinya kondisi lingkungan yang ada tidak memberi dorongan dia untuk berubah, walaupun ada dari dalam. Karena manusia itu butuh dorongan dari luar dan dari dalam. Bahkan keumuman orang itu banyak terpengaruh dengan pengaruh lingkungan. Secara jujur, lingkungan sangat berpengaruh. Walaupun dorongan dirinya itu baik, tapi lingkungan tidak mendukung, membahayakan. Jadi seandainya seorang berada pada kesendirian dan dia ingin berbuat baik, melawan hawa nafsunya, bergabung dengan teman-temannya. Nah, paling tidak kalau ingin berbuat buruk itu pertama malu, dorongannya karena malu. Kemudian yang kedua, bagaimanakah tingkat kebenaran tentang hadis an-nadhafatun iman? Termasuk hadis yang masyhur di kalangan di kalangan orang-orang umum. Tapi hadis ini secara makna terwakili dengan perihal yaitu at-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman, kebersihan itu separuh daripada iman. Dengan lafaz at-tahuru syatrul iman. Kalau lafaz an-nadhafatun iman, hadis yang lemah walaupun masyhur. Tapi bukan bermakna kemudian seorang berpenampilan jorok kalau melemahkan hadis ini, terus rumahnya juga tidak pernah disapu. Mana yang benar saat sholat Jumat, mandi wajib atau mandi biasa? Hadisnya hadis Abi Hurairah yang sering kita dengar.
Ila ada di sa'atil ula, jika seorang mendapatkan waktu berangkatnya di waktu yang pertama, pagi hari. Tetapi kalau ukuran di tempat kita, waktu yang pertama itu jam 12 ya. Iya. Karena umumnya setengah 12 masih kosong. Padahal waktu pertama itu sebenarnya pagi. Seperti yang kita dapati dulu. Ya, ini memang harus dibiasakan. Kalau kita dapati dulu waktu di Yaman, masjid itu kalau habis subuh sudah banyak yang menempati. Jadi soft pertama itu sudah kalah kita kaplingannya. Ya. Sekarang kita jam 12 lebih masuk masih dapat kaplingan yang besar. Bahkan masih dapat soft yang berdepan. Ya. Jadi barang siapa yang datang pada saat berula, saat yang pertama itu apa? Ka'annaha qaraba badan, seperti menyembelih onta. Kita datang setengah 12 itu sudah bangga, masya Allah hari ini sudah sembelih onta ini. Itu karena lingkungan membentuk. Sebelumnya hari ini ya apa? Manastakala yaumul Jum'ah ghuslul janazah. Lafaznya barang siapa yang mandi hari Jumat dengan mandi junub. Mandi junub. Wallahu a'lam tentang kaifiahnya bagaimana seorang mandi junub. Nah, dan bukan bermakna bahwa seorang pada Jumat memaksakan junub. Ini mungkin dipahami bagi seorang keluarga pada sebagian perihal ini adalah yang dikatakan sunnah pada Jumat sebelum berangkat ialah junub. Tidak demikian. Karena sempat ada yang memahami Rasulullah kalau mau sholat itu mencium apa? Istrinya. Qabbala ba'da nisa, mencium istrinya. Sunnah kalau berangkat masjid itu cium istri. Istrinya tidak ada, dia mau dicium. Sunnahnya hilang. Ya. Jadi bukan sunnah. Bukan termasuk sunnah bahwa setiap orang mau berangkat itu mencium istrinya. Artinya beliau pernah ketika berangkat di atas mencium istrinya. Disebutkan tentang hikmah yang ada ialah itu tidak menyebabkan batalnya wudu. Demikian pula ketika puasa qabbala ba'da azwaji, beliau mencium istrinya tidak membatalkan apa? Puasa begitu. Bukan kemudian disimpulkan termasuk sunnah. Ketika orang mau berangkat ke masjid mencium istri termasuk sunnah, kalau puasa mencium istri. Nah, bagaimana kalau bersedekah dengan niat meminta balasan, imbalan kepada Allah? Boleh. Ini boleh. Orang yang meminta imbalan balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan kesyirikan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi ya. Kata mereka kalau orang itu niatnya dalam sedekah ibadah itu mengharap pahala, itu syirik. Tapi di sini contohkan ya. Contoh, dia sedekah dengan harta yang banyak dan bersamaan dengan itu dia meminta disembuhkan penyakitnya. Bukan di situ tempatnya. Seorang mengikhlaskan, adapun nanti manfaatnya bisa menyembuhkan, dengannya disembuhkan penyakitnya, ditolak. Petaka itu merupakan akibat yang Allah segerakan. Karena termasuk yang dibahas para ulama, seorang menahan dari sedekah itu penyebab turunnya petaka, bencana, musibah. Dan perlu diketahui musibah itu tidak harus dengan gunung Merapi meletus, kemudian apa? Banjir, tidak. Sakit musibah. Tidak bisa melihat, buta musibah. Kemudian kalau ada ayat tidak mau mendengar dalam artian tidak peka, kemudian orang menangkap, itu musibah. Bagi orang kafir semuanya musibah, mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi kalau seorang dengan harta itu tidak mensedekahkan atau dengan harta yang dia miliki tidak dia keluarkan, akan turun musibah. Maka bukan bermakna kalau seorang mensedekahkan mengharapkan pahala dari Allah ialah mengharapkan pahala yang seolah-olah di situ manfaatnya sekejap. Sedekahkan dengan keikhlasan. Mungkin dengan itu sekian banyak perkara-perkara yang akan membahayakan seorang itu akan dijauhkan dengan keikhlasan.
seperti 3 orang yang terjebak dalam gua kan, masing-masing bertawasul dengan keikhlasan yang gitu. Siapa yang mengira dengan keikhlasan itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Apa yang dimaksud dengan beramal untuk mencari ridha Allah? Apakah masalahnya atau masalah apa? Apakah masalah contoh pada pertanyaan nomor 1 pertentangan? Oh iya, sebenarnya kalau seorang meminta sesuatu atau mengamalkan sesuatu untuk menjadi ridha Allah, jangan kemudian meminta, ya Allah dengan ini tolong sembuhkan saya. Kalau minta kesembuhan berdoa. Demikian pula ibadah seperti sholat. Ya Allah, saya mau sholat 2 rakaat atau saya sholat malam, maka sembuhkanlah penyakit saya. Seorang sholat, tapi hendaknya seiring dengan doa yang dia panjatkan. Ya Allah, jika sholat yang saya laksanakan itu ikhlas, kan begitu ya. Jika dengan keikhlasan semua itu semata-mata karena mengharap pahala darimu, jauhkanlah malapetaka, mudahkan urusan saya, itu boleh. Karena kalau orang tujuannya misalnya puasa supaya dilancarkan ujiannya, gampang menjawab soal, salah itu. Salah. Itu seorang kemudian ibadah. Ya Allah, saya mau sholat, kenapa? Supaya saya kalau buka warung langsung datang orang yang berbondong-bondong mengunjungi saya. Tidak. Berdoa, beribadah, beramal. Artinya dengan baiknya ibadah seorang itu menjadi sebab. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Baik, ini yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi